Nyala. Oke. Oke, tambah lakukan video. Ibadah suaranya smooth kuning kono kan? Iya. Perkenalkan dulu Mas. Namanya siapa? Nama saya Dani, Oh ya. Kalau boleh tahu kuliahnya kuliah di mana? kuliah di UINSA, Semesternya semester apa? semester 4. Semester 4. Oh. Iya. Di kuliah itu Mas itu ada apa ya? Tuntutan dari keluarga apa langsung terjun ke pengen kuliah sendiri? Kalau saya sendiri itu dari kepribadian saya, maksudnya dari keinginan saya. Terus maksud di kuliah itu ada kendala apa gitu, masalah pelajaran gitu. Kalau di kuliah untuk sementara ini sih ada, cuman nggak terlalu. Tapi yang dulu pernah ada, itu masalah pertemanan. Masalah pertemanan. Boleh diceritakan dulu nggak Mas? Oh iya. Masalah pertemanan yang saya alami itu ketika di kampus itu ke bawah sih, sebelumnya di pondok kemudian ke bawah ke kampus itu. Jadi yang dulunya di pondok itu nggak di apa namanya terlalu dimanfaatkan sama orang. Kemudian di kampus juga gitu. Saya yang ngerasa gitu. Yang Karena saya sendiri terlalu terbuka gitu kan sama orang lain gitu, sama teman-teman terlalu buka. Jadi nggak enakan gitu. Oh, yang memiliki sifat nggak enakan gitu. Iya, Terus selama sekarang apakah masih ada kendala dari kampus gitu? masih, tapi agak cukup. Pak cukup. Ya. Terus masalah kepribadian, maaf nih Mas, kalau misalnya nanya apakah pernah mengalami masalah pribadi, mungkin dari orang tua, orang terdekat, atau mungkin memiliki masalah ke trauma, masalah percintaan gitu, apakah pernah? Sejauh ini sih yang paling saya alami juga ada di orang tua gitu. Oke, kalau boleh tahu, boleh saya diceritakan benar nggak? Kalau di orang tua itu masalah tentang perizinan. Mungkin saya terlalu dibatasi oleh orang tua saya sendiri untuk keluar gitu. Oh, lebih tepatnya kalau keluar itu diatur gitu jamnya. Iya, diatur gitu. Hmm. Terus semenjak kuliah ini orang tua nggak pernah marah gitu. Kalau misal Mas itu keluarnya malam gitu, apa nggak cerita ke orang tua? Sebelumnya emang benar-benar itu ya, sebelumnya pernah ketat semenjak lulus pondok itu tadi kan ketat gitu kan. Ya. Ketat banget larangannya. Cuman ketika kuliah ini saya sendiri yang maksa gitu kan. Jadi agak sedikit timbul benih-benih memberontak. Itu kata kasarnya adalah memberontak gitu kan. Tapi kalau saya sendiri pengen, kalau kata bahas halusnya, mencoba menjelaskan. Mencoba menjelaskan. Iya. Keluar itu karena apa gitu kan. Yang penting tujuannya jelas gitu kan. Terus kalau di masalah percintaan, apakah pernah memiliki problem gitu? Kalau percintaan nggak ada sih. Kalau percintaan nggak ada. Oh, berarti memiliki masalah itu masalah keluarga sama pertemanan gitu. Iya, itu yang paling banyak. Terus masalah tuntutan ekonomi, apakah pernah dituntut orang tua itu untuk misal masnya kepingin kerja gitu, fokus uang karena di keluarga memiliki kekurangan keuangan gitu. Apakah pernah dituntut seperti itu? Um, saya dituntut ketika saya sering keluar, Sering keluar main gitu, apa keluar keluar ngerjakan. keluar kerja? Ya, rata-rata saya keluar itu kalau main pun menurut saya sendiri itu jarang. Cuman Ya. yang paling sering itu kerjakan sama bahas apa gitu. Terus masnya itu berapa saudara kalau boleh tahu? Saya dua bersaudara. Adik apa kakak? Saya adiknya. Adik. Oh. Pernah nggak cerita sama kakak masalah tuntutan pegangan keluarga gitu kalau waktu main di pekang gitu? Enggak sih, kalau saya nggak pernah cerita sama kakak karena kakak saya jauh dari rumah soalnya. Oh, rantau. Ya, merantau. Terus keluarga masih itu ya, masih ibaratnya itu kayak cemara atau mungkin ada problem yang bikin masnya mungkin bisa jadi broken home gitu. Oh bukan,
keluarga saya emang cemara, harmonis lah gitu. Ya. Ih, mana rumahnya? Kalau boleh tahu Mas, mungkin setiap orang itu memiliki luka trauma yang sangat mendalam ya. Iya. Dan trauma seseorang itu mungkin berbeda-beda. Mungkin ada yang waktu kuliah itu dituntut untuk kerja, jadi dianya kepengen kuliah terus dituntut kerja. Ada juga yang eh, pingin kerja tapi dituntut kuliah. Jadi kan ada timbal balik gitu. Setiap orang-orang kan beda-beda. Iya. Masalah tuntutan keluarga mungkin masalah ekonomi, masalah status sosial keluarga mungkin kalau orang apa kalau anaknya kuliah itu keluarga punya kebanggaan gitu. Terus Masnya sendiri tuh apakah pernah memiliki trauma yang seperti itu yang mungkin Masnya sampai sekarang masih belum bisa melupakan trauma seperti itu? Itu larangan kerja. Larangan kerja. Saya ngambil punya keinginan untuk kerja ya dari saya sendiri, cuman dilarang gitu. Terus mungkin sampai sekarang mungkin Masnya mungkin apakah masih mengalami trauma kerja gitu apa tuntutannya seperti itu? Kalau saya sih dari pilihan yang saya ambil itu rata-rata dilarang. Atau dilarang? Iya. Kalau bisa dijelaskan mungkin kerjanya kerja apa? Dulunya pernah jadi market Marketing. marketing gitu. Jadi saya marketing di perusahaan apa namanya? Ya nggak saya sebutkan, yang akhirnya kayak abadi gitu kan. Oh, waduh. Itu apa namanya? Saya memasarkan barangnya itu berupa kayak barang elektronik gitu. Terus ada juga kayak ya kayak elektronik, TV gitu. Terus listrik, Berarti kabel-kabel gitu. oke, berarti Masnya itu sekarang mungkin memiliki trauma yang benar-benar membuat mungkin lebih stres, depresi, berat itu enggak pernah. Apakah masih punya trauma seperti itu? Eh trauma sih lebih ke itu, lebih ke larangan itu tadi. Jadi larangannya kan nggak hanya di kerja, tapi di ketika saya keluar. Nah, yang masih kepikiran itu ketika saya keluar. Yang di kerja itu mungkin bisa saya berpikiran mungkin suatu saat bisa ngatasin sendiri gitu. Kalau di larangan keluar kayak misal masih di kuliah ini sering Mas ya. Sering tuntutan gitu. Iya, kayak lebih ke tuntutan. Terus mungkin Masnya apakah pernah merasa iri dengan mungkin dari keluarga temannya Mas yang mungkin kerja apapun itu di support orang tua, terus didukung orang tua gitu? Iri sempat, bukan sempat lagi, bahkan irinya sampai sekarang masih kepikiran gitu. Kenapa kok saya ambil pilihan ini, misal kerja ataupun ikut begini kegiatan sosial di luar kampus atau masyarakat itu nggak didukung sama sekali gitu. Jadi orang tua itu memengekang ya. Jadi Masnya itu lebih apa ya ngarannya itu iri lihat orang tua teman lain didukung pekerjaannya apa, walaupun mungkin pekerjaannya mungkin jualan kerupuk atau mungkin Iya. makanan prasmanan yang didukung orang tua dibantu gitu. Terus mungkin juga sama sih Mas, saya juga pernah kayak itu. Mungkin lebih oversharing gitu ya, Iya. biar ada timbal baliknya gitu. Iya. Jadi waktu dulu pernah aku Kak, waktu SMK gitu. Pertama aku SMK itu bukan tertarik ke mesin, lebih tertarik ke SMA. Cuma orang tua bilang ke nilai itu nggak nilainya nggak mumpuni. Akhirnya orang tua memasukkan saya tuh di SMK mesin. Dan itu pun saya nggak memiliki basic, akhirnya saya lulus sekolah SMK. Dan itu pun nggak tahu ya, mungkin rezeki dapat eligible. Yang Iya. dimana itu orang tua lebih mengekang untuk meneruskan ke ITS.
yang dimana jurusan saya itu lebih tepatnya ke teknik mesin. Tapi saya bilang kayak saya tuh nggak punya basic gitu dan dapat kuota eligible itu mungkin hoki gitu. Akhirnya saya memilih kuliah mungkin di UINSA dengan pilihan saya sendiri. Nah, ketika saya kuliah di UINSA itu lebih tepatnya orang tua itu langsung kayak marah gitu. Dimana kayak kamu itu sudah dapat momen pas tinggal nerusin ke lanjut kuliah yang lebih benar, ngapain kamu kok masuk kuliah yang beda jauh dari pelajaran gitu. Terus waktu itu ya sempat benar perkataan orang tua emang benar. Akhirnya di mana waktu kendala saya memiliki pelajaran di mana pelajaran saya itu kan ada studi agama-agama dan filsafat juga. Di mana ketika saya berbicara tentang agama lain, orang tua itu skeptis dengan pandangan kami itu nggak boleh mempelajari agama orang lain karena mungkin basicnya orang dulu kan belajar Islam ya mungkin Islam doang gitu tanpa adanya toleransi gitu. Jadi orang tua itu menuntut gimana caranya itu kamu itu lebih fokus ke Islam aja, nggak perlu ke agama orang lain. Terus waktu liburan semester 2 aku pernah ikut kerja di rumah sakit di Kediri. Bagian apa itu pembuat kapas itu. Yang dimana mungkin lebih tepatnya mungkin itu momen-momen jam terbang. Karena itu ikut saudara. Terus waktu waktu kerja selama 3 minggu, terus ditawarin sama orang tersebut kalau mau lanjut kerja di sini tuh lebih tepatnya kuliah aja di sini gitu, kuliah di UT. Cuma orang tua mengekang kalau kamu kepingin kuliah, kalau kamu kepingin kerja ambil ke elektromedis lebih baik kamu itu kuliah tuh di Surabaya. Lebih orang tua lebih mementingkan ijazah karena ijazahnya negeri Oh, gitu. Terus dari situ merasa kayak oh hidupku lebih dikekang gitu. iya, Terus aku belajar ke trading, ke kripto, dan orang tua tuh nggak pernah support gitu. Jadi saya juga merasa iri gitu ketika melihat teman kerja, mungkin kerjanya mungkin hanya sekedar jualan apa gitu, dan gajinya iya, itu pun mungkin, mohon maaf, sebulan itu 300, 400. Tapi orangnya itu lebih ke bahagia, keluarganya pun juga menerima gitu. Dari situ aku kan mencoba berpikir, oh mungkin keluarga lebih tahu arah pandangnya gitu. Cuma saya memiliki sifat keras kepala gitu. Jadi apapun yang saya usahakan nggak diterima oleh orang tua, aku pun mencoba keluar dari zona nyaman, di mana saya itu bukan memberantas sih, menolak pemikiran orang tua. Dan ketika saya jatuh ya saya merasakan diri sendiri gitu mungkin. Nah terus mungkin waktu proses proses seperti itu mungkin ya ada karma iya. dimana kita ngelawan orang tua gitu. Oke, berarti masnya memiliki kendala yang dikaitan gitu mas. Ya, hampir sama kok sama Mas. Terus masnya mungkin cara menangainya apakah sama seperti saya gitu, lebih tepatnya tidak mendengarkan perintah orang tua gitu. Iya, lebih sering gitu. Nah, terus apakah masnya pernah ketika oversharing nih ke teman-teman yang lain, oh saya tuh dikekang gini tapi saya memiliki pemikiran seperti ini, terus pernah nggak masnya langsung dihujat tuh kayak dihujat sama teman tuh, oh kamu itu durhaka nggak patuh sama orang tua gitu. Pernah. Bahkan saudara sendiri gitu. Terus perasaan masnya gimana itu waktu ketika orang itu bilang seperti itu. Ya, perasaan saya ketika itu lebih marah lah gitu. Nah, Kayak dia nggak pernah di posisiku, kenapa harus komen gitu kan. ya, Saya cuma cerita kalau nggak mau ya ya udah nggak usah deket gitu kan. ya, Waktu itu kan saya cuma ditanyain, makanya saya cerita gitu kan sama saudara gitu. Barangkali saudara juga paham karena sejauh ini dari pandangan saya sendiri, saudara juga paham kenapa orang tua saya gini gini. Nah, makanya saya cerita gitu kan ke ya. saudara. Oh, tiba-tiba saudara ya lebih setuju orang tua. Terus mungkin masnya mungkin apakah kecewa waktu misal cerita ke orang lain dikatai seperti oh kamu tuh durhaka nggak nurut sama orang tua gitu. Eh Kalau pertama kali awal banget itu saya kecewa banget. Kecewa berat. Karena kita butuh cerita terus kita Iya, cerita dijat langsung orang kayak oh kamu durhaka gitu ya. iya. Terus mungkin masnya gimana cara ketika masnya itu posisi dikekang, mungkin kita memiliki apa ya, mungkin lebih tepatnya cara mengobati diri sendiri mungkin yang berbeda-beda. Mungkin habis dari masnya gantian ke akunya bagaimana cara mengobati luka seperti itu. Iya.
Mungkin dari Masnya terlebih dahulu. Cara ngobatin saya sendiri ya, itu lebih ke pergi sendiri gitu. Jadi eh, mu- kalau awal-awal masih ke scroll, kadang-kala sampai sekarang pun kadang-kala masih scroll. Cuman saya kalau ngobatin sendiri lebih ke ngopi itu sendiri, keluar sendiri tanpa arah. Saya berharap biarkan pikiran saya terbang gitu. Nah, berarti Mas, Jadi keluar tanpa arah, pikiran pun mungkin akan kita akan mengenali pikiran kita gitu. Apa gitu. berarti Masnya mungkin kita simpulkan berarti cara menenangkan, cara mengobati itu dengan cara menenangkan diri sendiri, dengan cara Iya, pergi-pergi sendirian iya, tanpa ada orang lain ya. iya, Mungkin dari saya mungkin Mas, saya mencoba memakai teori butterfly Mas, iya, dimana kita itu memeluk diri sendiri gitu. iya, Oke, jadi Masnya ini peluk diri sendiri, iya, terus Masnya itu merem, meremnya. Coba bayangin ketika eh, mungkin ketika mendapatkan luka seperti itu, mungkin Masnya itu langsung mungkin apa ya, pemikirannya akan diambil gitu. Dimana mungkin orang tua itu mengekang mungkin sudah pernah lihat kejahatan-kejahatan dari orang luar, gimana kasus-kasus seperti begal, terus pengeroyokan gitu. Jadi Masnya nggak boleh menyalahkan 100% dari orang tua gitu. Jadi Masnya coba pelan gitu, peluk diri sendiri, tahan napas, KTP 1, 2, 3, 4, lepaskan. Terus tarik nafas lagi Mas, 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, lepaskan. Tarik lagi, 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, 3, 4, lepaskan. Terus tarik nafas terakhir Mas, 1, 2, 3, 4, tahan. 5, 6, 7, 8, lepaskan. Nah, mungkin apakah Masnya merasakan rileks gitu? relax, tenang gitu. Mungkin lebih tepatnya daripada Masnya keluar pergi sendiri mungkin mungkin malah membuat orang tua trauma, mungkin terapi seperti butterfly itu lebih lebih efektif Mas, lebih apalagi Masnya itu di sini sendiri gitu. Mungkin orang tua juga sangat trauma ketika anak anak laki-lakinya itu jadi korban pengeroyokan gitu, apalagi begal. Mungkin lebih tepatnya terapi seperti itu lebih efektif, bisa dilakukan di kamar, terus ketika lagi sendiri di kampus gitu, lebih baik gitu daripada Masnya keluar-keluar yang notabene sendiri, yang nggak tahu apa-apa kan gitu. Iya, Terima kasih iya. Mas. Makasih ya Iya. terapinya. Mari, mari, mari.